Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, yang terhormat pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri Ibu Mimanisma SEMM beserta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kargo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Amalia, NPM 2018 14500 795. Halo, perkenalkan nama saya Garnis Putri Sulandari dengan NPM 2018 1450079. Nah, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada general dan special cargo. Pada setiap perdagangan yang kita lakukan akan berhubungan dengan objek dari suatu perdagangan yang selanjutnya akan dikenal sebagai kargo. Apa sih itu kargo? Kargo itu merupakan suatu muatan yang akan dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan suatu moda transportasi baik darat, laut, udara maupun kombinasi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal mengenai berbagai jenis kargo yang dapat diangkut dan menjadi suatu komoditas pertukaran antar negara. Dalam kegiatan ekspor, impor banyak terjadi pertukaran selain komoditas itu sendiri, seperti pertukaran teknologi, material, bahan baku, sampai pertukaran tenaga ahli. Sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional dalam beberapa referensinya mengelompokkan jenis kargo ke dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama general cargo. General cargo itu apa sih? General cargo itu barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus, namun wajib memenuhi persyaratan terkait perihal pengepakan agar dapat ditampung dalam kompartemen kargo. Nah, yang kedua yaitu special cargo. Special cargo itu terbalik daripada general cargo. Special cargo ini merupakan barang-barang kirim yang memerlukan penanganan khusus. Barang-barang, benda-benda, atau bahan-bahan yang termasuk dalam kategori ini ada 19. Yang pertama yaitu explosive material, yaitu barang-barang ini mudah meledak karena mengandung zat-zat yang mudah meledak. Contohnya yaitu amunisi, petasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu flammable goods, yaitu barang ini mudah terbakar dalam bentuk gas, padat maupun dalam bentuk cair. Contohnya yaitu oksigen. Yang ketiga yaitu corrosive material. Barang ini dapat menimbulkan karat. Contohnya yaitu air raksa dan zat asam. Yang keempat yaitu iritan material, yaitu bahan yang mengandung zat yang dapat mengganggu atau dapat merangsang benda-benda lainnya untuk bereaksi. Contohnya yaitu seperti alkohol, gas, dan spiritus. Nah, selanjutnya yaitu magnetic material, yaitu barang yang mengandung unsur magnetik, contohnya yaitu kompas dan lain-lain. Selanjutnya oxidizing material. Apa itu oxidizing material? Nah, oxidizing material ini yaitu barang yang mudah terbakar bila bereaksi dengan zat O2. Contohnya itu zat pemutih, nitrat, peroksida, dan lain-lain. Nah, selanjutnya fragile goods, yaitu barang-barang yang mudah pecah belah. Contohnya barang yang terbuat dari porselen, kaca gelas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya poisonous substance, yaitu barang-barang berupa racun atau barang-barang yang mengandung racun dan pengangkutannya harus ada izin dari yang berwenang. Contohnya sianida, arsenik, dan lain-lain. Selanjutnya radioaktif, yaitu bahan-bahan yang mengandung radioaktif, contohnya lampu neon, bahan-bahan nuklir, dan lain-lain. Selanjutnya, valuable goods, yaitu barang-barang berharga dan mengandung unsur kimia lain di dalamnya. Contohnya logam mulia, perhiasan, kertas atau dokumen yang berharga. Lalu ada wet freight, yaitu golongan barang-barang yang berbentuk cairan atau barang padat yang bercampur dengan cairan sehingga pemuatannya harus dalam kontainer. Contohnya ada daging segar, udang basah, makanan, telur, dan lain-lain. Selanjutnya, perishable goods, yaitu barang-barang yang diduga akan hancur dan busuk selama perjalanan, sehingga dalam pemuatannya harus ada bahan pengawet supaya tahan lama dalam perjalanan atau selama pengiriman.
Contohnya ada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dangers when wet, yaitu barang-barang yang berbahaya dan mudah meledak bila basah atau lembab. Contohnya ada karbit. Selanjutnya ada live animal, yaitu pengangkutan hewan hidup lewat udara seperti sapi, kuda, ikan mas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu human remains, yaitu pengangkutan jenazah manusia melalui udara baik jenazah utuh atau jasad yang belum dikremasi atau dibalsam atau tidak dibalsam dalam sebuah peti maupun jenazah yang sudah dikremasi dan abunya dikemas dalam guci atau kotak kayu. Selanjutnya ada strongly smelling goods, yaitu barang yang memiliki bau yang sangat menyengat seperti durian, minyak wangi, minyak kayu putih, dan lain-lain. Selanjutnya ada live human organ, yaitu barang-barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, dan hati. Nah, yang terakhir yaitu diplomatic pouch, artinya barang-barang kiriman dari diplomatik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dangerous goods. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dangerous good ini? Baik, akan saya jelaskan ya. Jadi, di dalam kargo selain dengan general dan special cargo, kita juga harus mengetahui nih klasifikasi lainnya. Salah satunya itu dangerous good. Dangerous good ini merupakan barang berbahaya yang selanjutnya akan disebut sebagai DG karena DG ini memiliki pengangkutan tersendiri demi menjamin keamanan dan keselamatan benda serta lingkungan di sekitar benda tersebut. Dangerous good ini atau DG ini terbagi menjadi 9 kelas. Apa aja sih? Yang pertama, ada kelas 1 atau kelas eksplosif. Pada kelas ini biasanya akan memuat barang-barang yang mudah meledak. Yang kedua, ada kelas 2 atau biasa disebut dengan gas. Nah, di sini pada kelas ini akan memuat barang-barang yang mudah terbakar. Yang ketiga, ada kelas ketiga. Biasanya akan memuat barang-barang berupa cairan yang mudah terbakar. Yang keempat, ada kelas 4. Biasanya di sini akan memuat barang padat yang mudah terbakar. Yang kelima, ada kelas 5. Biasanya ini berisikan barang-barang yang mudah teroksidasi. Selanjutnya ada kelas 6. Kelas 6 ini biasanya akan memuat barang-barang yang mengandung racun dan dapat menginfeksi. Yang selanjutnya ada kelas ke-7 atau biasa disebut kelas radioaktif, yaitu berisi barang-barang yang memuat kemampuan untuk meradiasi lingkungan di sekitarnya. Yang ke-8 ada kelas 8 atau yang biasa disebut kelas korosif, yaitu memuat barang-barang yang menyebabkan korosi bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kelas 9, yaitu biasa disebut juga kelas lain-lain yang akan memuat barang-barang dangerous good lainnya yang tidak termasuk ke dalam 8 kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi lain nih dari dangerous good, yaitu hidden dangerous good. Jadi DG ini yang memang sudah jelas terklasifikasinya menurut kelasnya. Ada pula DG yang tersembunyi yang biasa kita sebut hidden DG. Hidden DG ini adalah barang-barang yang kita gunakan dalam keseharian, namun ternyata komponennya mengandung dangerous good atau DG, yang apabila dikirim maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai dangerous good cargo. Beberapa contoh barang yang berada di sekitar lingkungan kita yang dapat dimasukkan ke dalam jenis hidden DG, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada life vest atau jaket pelampung. Yang kedua ada alat pemadam kebakaran. Yang ketiga ada aki mobil. Yang keempat ada bahan kimia pelurus rambut. Yang kelima ada alkohol.
Yang keenam ada peralatan menyelam. Yang ketujuh ada alat pacu jantung. Yang kedelapan ada obor. Yang kesembilan ada kursi dorong elektrik. Yang kesepuluh ada es kering. Yang kesebelas ada semprotan rambut. Yang ke-12 ada semir sepatu. Dan yang terakhir ada pengharum ruangan. Syarat penerimaan kargo. Syarat penerimaan kargo secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menerima kargo. Kargo harus masuk ke dalam kategori ready for carriage dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama ada airway bill, diisi dengan benar sesuai dengan aturan TACT. Yang kedua ada documentation. Semua dokumen diperlukan bagi setiap kiriman harus disertai dengan dokumen-dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan. Yang ketiga ada marking of package. Semua kargo dari setiap kiriman harus ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: menunjukkan nama konsinyii, nama jalan, dan nama alamat kota yang sama sesuai dengan MAWB. Yang keempat ada packing. Isi dari setiap kiriman harus dikemas secara baik sesuai dengan batas normal transportasi. Dangerous good harus dikemas berdasarkan aturan IATA Dangerous Good Regulation. Untuk live animal mengacu pada aturan IATA Live Animal Regulation. Yang kelima ada labeling of package. Label harus benar-benar terlihat dan semua label atau tanda yang sudah lama harus diganti. Yang keenam, shipper declaration for dangers. Dokumen ini harus ditandatangani dan dilengkapi seperti yang sudah pada aturan IATA Dangerous Good Regulation. Yang ketujuh yaitu shipper certification for live animals. Dokumen ini harus ditandatangani dan dilengkapi seperti yang sudah pada aturan IATA Dangerous Good Regulation. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai irregularity cargo. Apa itu irregularity cargo? Irregularity cargo ialah permasalahan yang terjadi dalam penanganan kargo. Selain itu, irregularity juga dapat diartikan sebagai kejadian penyimpangan yang terjadi pelayanan lapangan yang penerapannya yang tidak sesuai dengan standar operation prosedur yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa irregularity cargo adalah kargo yang dalam proses penerimaan atau pengiriman mengalami ketidakberesan karena tidak sesuai dengan standar operation prosedur yang berlaku. Berikut ini merupakan macam-macam irregularity cargo. Yang pertama ada missing cargo. Apa itu missing cargo? Missing cargo ialah kargo yang tidak dapat ditemukan dan berdasarkan sumber pemberitahuan, maka irregularities-nya terbagi atas yang pertama, missing di stasiun pemberangkatan atau origin station, yang berarti bahwa kargo hilang di stasiun pemberangkatan, missing di stasiun kedatangan atau destination station, yang berarti bahwa kargo hilang di stasiun tujuan. Yang kedua, damage cargo. Damage cargo ialah kargo yang ditemukan dalam keadaan rusak, baik itu untuk kerusakan packing, isi, mutu dari kargo itu sendiri. Damage cargo terdiri atas beberapa jenis, yaitu pilferage, kargo yang isinya rusak maupun hilang. Yang kedua, spoil,
kargo rusak dan tidak layak untuk digunakan atau hancur. Selanjutnya itu turn, kargo yang packingannya ditemukan dalam keadaan rusak atau robek, tetapi belum bisa dipastikan apakah isi kargo tersebut itu hilang atau masih dalam keadaan komplit. Selanjutnya breakage, kargo rusak atau pecah biasanya digunakan untuk kargo yang berlabel fragile. Yang selanjutnya, mortality biasanya digunakan untuk live animal cargo, antara lain live fish, chicken, atau binatang hidup lainnya yang diterima di stasiun tujuan dalam keadaan mati. Selanjutnya, deterioration biasanya digunakan untuk menyatakan cargo irregularity pada perishable cargo seperti ikan konsumsi, sayur mayur, dan lainnya, yaitu adanya kerusakan mutu atau adanya penurunan mutu dari kargo. Yang ketiga, overload cargo. Overload cargo ialah kargo yang sudah dibuatkan manifest serta dokumen lain siap untuk diberangkatkan tetapi gagal diberangkatkan karena terjadi kelebihan kapasitas muat pesawat. Yang keempat ada phone cargo. Phone cargo itu apa? Phone cargo ialah kargo ditemukan di stasiun tertentu yang bukan merupakan stasiun tujuannya. Selanjutnya, pengiriman kargo. Ada beberapa proses pengiriman kargo yang harus dilewati. Yang pertama, menentukan berat kargo. Metode untuk menentukan berat barang kiriman kargo didasarkan pada dua cara perhitungan, yaitu yang pertama, berdasarkan volume barang. Perhitungan berat untuk barang-barang yang berukuran besar tetapi memiliki berat yang ringan akan dihitung berdasarkan volumenya dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6.000 sama dengan volume. Yang kedua, berat asli atau actual weight. Perhitungan berat berdasarkan angka yang tertera pada timbangan. Hasil dari kedua pengukuran di atas akan diperhitungkan mana yang lebih besar. Langkah yang kedua adalah pengisian airway bill. Proses yang kedua ini adalah pengisian airway bill atau STP atau kepanjangannya surat tanda terima pengiriman barang. Pengisian airway bill dapat dilakukan oleh petugas kurir kargo dengan lengkap dan jelas. Airway bill atau STTP sebelum dibawa bersama dengan shipment atau barang kiriman harus ditandatangani oleh shipper atau pengirim dan kurir akan memberikan lampiran sebagai tanda bukti pengiriman. Langkah yang ketiga adalah kemasan atau packaging. Hal lain yang harus diperhatikan adalah masalah packaging. Packaging dalam muatan kargo udara dikenal sebagai ULD atau Unit Load Device atau peti kargo. Peti kargo ini didesain tidak sembarangan karena dipresisikan dengan ruang kargo pesawat untuk memudahkan petugas dalam menghitung weight and balance pesawat. Peti kargo terdiri dari dua jenis, yaitu kontainer yang terbuat dari aluminium dan palet yang terbuka. Biasanya hanya diikat dengan net atau jaring. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang terkait dengan pengiriman kargo. Yang pertama, pihak pengirim atau shipper. Shipper bisa berupa perorangan, badan usaha, dilakukan secara langsung tanpa perantara atau melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan pesawat udara. Yang kedua adalah pihak mengangkut atau carrier. Carrier ini bisa berupa cargo sales airline, cargo sales agent atau airline atau air carrier yang juga berfungsi sebagai pengangkut kargo. Yang ketiga ada pihak penerima atau consignee. Consignee bisa berupa perorangan, badan usaha maupun dalam bentuk cargo agent. Selanjutnya ada proses penerimaan barang impor melalui jalur udara. Proses outgoing cargo impor ini diturunkan dari pesawat dan dibawa ke breakdown area menggunakan doll lines. Selanjutnya di breakdown area ini
kargo dilakukan proses pemisahan dan dilakukan proses pencatatan airway bill. Setelah itu, kargo akan disimpan di import warehouse atau acceptance import untuk pemeriksaan fiksi kargo dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian, pihak warehouse operator akan mengirimkan NOA atau Notice of Arrival kepada konsigne dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa kargo telah sampai dan siap diambil. Saat konsigne mengambil kargo ini, konsigne dikenai biaya sewa gudang. Setelah itu, konsigne bisa menyelesaikan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan bea dan cukai. Proses ini mirip dengan proses kedatangan penumpang internasional di mana terdapat jalur hijau dan jalur merah. Setelah pemeriksaan bea cukai, kargo dapat dibawa oleh konsigne. Jika ada kargo yang diterima baik impor maupun domestik tidak diambil oleh konsigne, maka operator warehouse kargo akan menyimpannya di gudang overflow. Khususnya untuk barang kargo internasional, setelah 30 hari berada di gudang overflow, maka barang akan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai oleh customer. Dan jika barang berada pada tempat penimbunan pabean apabila 30 hari kemudian belum ada pemiliknya, maka barang tersebut dikuasai oleh negara. Selanjutnya, proses pengiriman barang ekspor melalui udara atau outgoing cargo export. Dalam hal ini, kargo yang akan dikirim terlebih dahulu harus dilakukan pembukuan atau reservasi. Selanjutnya, setelah melakukan reservasi, kargo akan dibawa ke gudang penerimaan kargo atau warehouse acceptance. Di sana kargo akan dilengkapi dengan form-form tertentu. Yang pertama ada form pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pemberitahuan ekspor barang tertentu atau PEBT. Selanjutnya adalah form shipper letter of instruction. Yang selanjutnya ada packing list. Ada perishable and live animal dilengkapi dengan dokumen karantina, dan yang terakhir dokumen pelengkap lainnya. Dari proses tersebut, dari gudang penerimaan, kargo akan dibawa ke unit bea cukai atau kostum. Di custom ini, kargo akan diberikan dokumen kargo dan persetujuan muat apabila dokumen pengangkutan sudah lengkap. Persetujuan ini berupa pengecapan stempel sebagai tanda bahwa kargo yang bersangkutan diizinkan oleh pihak bea cukai untuk dikirim. Selanjutnya, kemudian kargo akan dikirimkan sebelum disimpan di gudang pengiriman. Dilakukan pemeriksaan X-ray terlebih dahulu untuk mengetahui isi yang akan dikirim. Setelah itu, setelah melalui proses pemeriksaan, kargo akan disimpan di gudang storage area. Kargo ini akan dipacking ulang dengan menggunakan plastik di build up area. Yang terakhir, jika kargo sudah siap, kargo akan dimuat di pesawat. Sampai di sini penjelasan dari kami terkait dengan kargo.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih.